Pada bagian ini, kita akan membahas mengenai neraca massa dengan reaksi, khususnya terkait sistem unit jamak dengan reaksi tunggal. Kalian masih ingat ya, sistem unit jamak yang pernah kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Di dalam sistem ini, terdapat beberapa unit. Misalnya, ada pemisahan, ada splitter, dan juga ada mixer. Yang akan kita pelajari pada minggu ini adalah adanya penambahan satu unit, yaitu unit reaktor terhadap unit jamak tersebut. Pada sistem dengan unit jamak seperti ini, sistem overall harus diperlakukan sebagai reaktor yang umpannya berasal dari aliran masuk sistem, dan dalam produknya terdapat pada aliran keluar sistem. Konversi sistem overall ini dapat dinyatakan dalam rumus yang ada dalam slide ini, di mana XI adalah N masuk sistem untuk komponen I dikurangi N keluar sistem untuk komponen I dibagi dengan N masuk sistem untuk komponen I, di mana I ini adalah komponen reaktan. Persamaan ini mirip ya dengan persamaan untuk menghitung konversi reaksi. Namun, yang kita hitung di sini adalah konversi sistem overall, yaitu berapa banyak komponen yang terkonversi dalam sistem overall yang kita miliki. Dalam sistem unit jamak dengan reaksi, kita juga memiliki satu istilah yang dinamakan purging. Purging ini adalah proses yang melibatkan aliran daur ulang untuk menghindari akumulasi inert. Jadi, setelah memasuki unit reaktor, biasanya sebagian reaktan yang tidak terkonversi dalam reaktor itu akan dikembalikan sebagai umpan di dalam reaktor kembali. Namun, jika terus-menerus aliran tersebut didaur ulang, maka akan terjadi akumulasi, terutama akumulasi inert di dalam sistem kita. Oleh karena itu, sebagian aliran tersebut perlu di-purge atau dikeluarkan dari sistem. Persamaan neraca massa komponen untuk sistem ini antara lain N masuk I ditambah dengan koefisien stoikiometri dikali dengan laju reaksi akan sama dengan laju alir molar keluar untuk komponen I ditambah dengan akumulasinya. Dalam slide ini ditampilkan sistem pemroses dengan dan tanpa purging. Pada bagian atas terdapat sistem dengan purging, di mana di sini aliran 1 merupakan umpan segar, kemudian dimasukkan ke dalam unit pencampur, sehingga menghasilkan aliran 2 yang akan masuk ke dalam unit pemroses. Aliran produk dari unit pemroses ini, yaitu aliran 3, diinputkan ke dalam sebuah unit pemisah, sehingga menghasilkan aliran 5 dan aliran 4. Aliran 4 adalah produk yang akan kita peroleh dari sistem ini, sedangkan aliran 5 merupakan aliran daur ulang yang langsung dimasukkan ke dalam unit pencampur bersama-sama dengan umpan segar tadinya. Kemudian yang bagian bawah merupakan sistem dengan purging. Sistem ini digambarkan sebagai berikut. Aliran masuk 1 masuk ke dalam mixer, kemudian menjadi aliran 2 yang akan masuk ke dalam unit pemroses. Produk dari unit pemroses ini adalah aliran 3 yang akan masuk ke dalam unit pemisah. Dalam unit pemisah terdapat aliran 5 dan aliran 4. Aliran 4 merupakan produk yang kita miliki, sedangkan aliran 5 akan didaur ulang ke dalam sistem, namun terlebih dahulu dilakukan purging. Purging ini dilakukan dengan menambahkan sebuah aliran unit splitter yang akan membagi aliran menjadi aliran 7 dan aliran 6. Aliran 7 merupakan aliran yang akan kita kembalikan ke dalam sistem, yaitu dengan melakukan pencampuran dengan umpan segar aliran 1. Sedangkan aliran 6 merupakan aliran yang akan kita keluarkan dari sistem untuk mencegah terjadinya akumulasi. Seperti halnya sistem dengan unit jamak yang kita pelajari pada beberapa minggu lalu, dalam sistem ini kita juga dapat melakukan peneracaan massa dengan menggunakan sistem overall. Pada sistem yang atas yang tanpa purging misalnya, kita dapat menggambarkan kotak seperti ini, black box seperti ini, sehingga aliran masuk dan aliran keluar untuk sistem overall adalah aliran 1 dan aliran 4.
Begitu juga dengan sistem yang bawah, kita dapat melihat di mana black box dapat kita gambarkan seperti ini. Sehingga aliran masuk untuk sistem overall dengan purging adalah aliran 1. Dan sistem aliran keluar untuk sistem overall dengan purging adalah aliran 4 dan aliran 6. Neraca massa jika ada komponen inert untuk sistem overall ini, kita dapat melihat di mana seperti yang tadi saya sampaikan, aliran masuknya adalah 1, aliran keluarnya adalah 4, dan aliran 6. Oleh karena itu, neraca massa komponen inert dapat dinyatakan sebagai berikut. X1I dikali dengan N1 akan sama dengan X4I dikali N4 dan ditambah dengan X6I dikalikan dengan N6. Namun, jika tidak ada komponen inert pada aliran 4 atau aliran produk, kita bisa menyamakan neraca massa komponen inert untuk sistem overall sebagai X1I N1 akan sama dengan X6I N6. Berikut adalah buku referensi untuk slide ini, yaitu Rekleitis dan Diktat dari Pak Heri Susanto. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita